Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Firdaus Syahbana. Dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah Pancasila yang saya buat dengan judul Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Pancasila. Pertama-tama, saya akan menerangkan bab yang nomor 1. Yang pertama, dengan mengusung tema agama dan Pancasila. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia itu memiliki dasar negara yang berfungsi sebagai pedoman dan tuntunan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sendiri yang juga menjadi sumber hukum di negara ini. Pancasila terdiri dari 5 sila, di mana setiap sila mengandung nilai-nilai kehidupan. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mencerminkan banyaknya nilai keagamaan yang menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa di Indonesia setiap individu itu memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan atau agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat tanpa adanya paksaan untuk menganut agama tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antara agama dan Pancasila yang membuat keduanya sulit untuk disatukan karena aspek-aspek fundamental yang berbeda. Agama sendiri berfungsi sebagai pedoman keyakinan yang bersumber dari kitab suci atau mengandung ajaran tentang ketuhanan. Sementara Pancasila sendiri adalah dasar negara yang berfungsi untuk mengatur prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Diakui dalam kerangka konstitusi, pengakuan terhadap keduanya memiliki perbedaan mendasar, yakni pengakuan terhadap agama sebagai panduan bersumber dari Tuhan, sedangkan pengakuan terhadap Pancasila sebagai landasan negara yang berasal dari aturan konstitusional yang diterapkan oleh kehendak manusia. Pada bab kedua ini saya akan menjelaskan dengan tema Pancasila sebagai landasan agama. Di sini dijelaskan bahwa Pancasila itu sebagai pedoman dan pandangan hidup di Indonesia. Pancasila tersendiri memiliki potensi untuk menjadi dasar beragama yang kuat dan inklusif. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila yang mencerminkan sumber kehidupan dan kebijaksanaan. Namun, sila ini tidak mengikat pada suatu agama tertentu, bahwa sebaliknya, ia mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagamaan keyakinan dan dengan demikian menerapkan Pancasila dalam konteks beragama. Berarti sila ini menerima keberagaman dan mengaku bahwa ketaatan pada agama masing-masing adalah hak asasi yang harus dihormati. Bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, termasuk dalam bidang agama. Berbeda dengan negara lain, Indonesia sendiri adalah negara yang beragama, bukan agama yang bernegara. Dan negara ini mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Protestan, Buddha, Kristen Katolik, dan Konghucu. Meskipun demikian, terdapat banyak keragaman dalam aspek keagamaan. Rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya dasar dan filosofi negara yang mampu menyatukan serta memperkuat persatuan dalam keberagaman, yaitu Pancasila
yang mengatur aspek keagamaan dalam sila pertamanya. Kemudian pada bab ketiga ini menjelaskan tema Pancasila sebagai jembatan keberagaman. Keberagaman di Indonesia adalah merupakan hal yang tak terhindarkan dan perlu dikelola dengan bijak. Pancasila sendiri dengan sila-silanya yang mampu mendorong persatuan dan kesatuan di Indonesia seharusnya berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan berbagai keyakinan agama yang terdapat di Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam konteks beragama berarti menghilangkan sekat-sekat pemisah dan membangun dialog antar umat beragama untuk saling memahami dan menghormati perbedaan tersebut, serta dapat menciptakan suasana saling toleransi. Selanjutnya bab 4 ini menerangkan tema yang bersikap toleran dan menghormati, bahwa menerapkan Pancasila itu sesungguhnya harus mencerminkan sikap beragama yang benar, yang mampu menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap setiap individu, terlepas dari latar belakang agama yang dianut. Masyarakat Indonesia seharusnya dapat melampaui perbedaan dan dapat menyadari bahwa ajaran agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, Pancasila ini berarti mengakui bahwa setiap agama akan memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Pada bab 5 ini, saya akan menerangkan tema beragama dalam kerangka kemanusiaan. Di sini dijelaskan bahwa berpancasila pada dasarnya adalah praktik beragama. Praktik beragama di sini yaitu praktik beragama yang benar dan dapat mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan bahwa pentingnya memperhatikan kesejahteraan bersama serta mengatasi kesenjangan sosial dalam konteks beragama. Hal ini dapat mengingatkan kita bahwa ajaran agama sejatinya mendorong empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, berpancasila dalam beragama berarti menjalankan ajaran agama dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada bab 6 ini saya akan menjelaskan tema Pancasila sebagai pilar ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia membawa konsekuensi untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam pengelolaan negara. Upaya ini dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam Undang-Undang 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang 1945 dan peraturan tersebut selanjutnya berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara negara. Sebagai nilai-nilai dasar, Pancasila tercermin dalam norma-norma kehidupan bernegara, sehingga Pancasila perlu diwujudkan dalam norma-norma kehidupan berbangsa. Agama sendiri dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan. Undang-Undang 1945 Republik Indonesia
menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Agama yang diakui secara resmi meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini justru dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karenanya, beragama merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1. Pada bab ketujuh ini, saya akan menjelaskan tema Pancasila dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pancasila sendiri memberikan dasar filosofis dan moral untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan yang ditegaskan oleh sila pertamanya. Namun dalam praktiknya segala sila ini sering diinterpretasikan secara kontroversial. Yang pertama, sila pertama dipahami sebagai prinsip yang mencakup spiritual lintas agama, tetapi sering juga ditafsirkan sebagai rumusan yang bersifat formal, bahkan digunakan untuk melegitimasi dominasi kelompok agama yang lebih kuat. Yang kedua, sila pertama dapat ditafsirkan sebagai landasan filosofis bagi keberagamaan di Indonesia yang merujuk pada pengertian tauhid dan yang artinya dapat dipahami sebagai upaya untuk mendukung keberadaan satu agama tertentu di Indonesia, khususnya agama Islam. Negara sendiri menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya mereka masing-masing dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan tersebut. Jaminan dalam dua pasal ini menegaskan bahwa 1. Negara harus memberikan perlindungan dan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk beragama dan menjalankan keyakinannya. Yang kedua, negara tidak boleh menetapkan larangan atau hambatan bagi penduduk dalam menjalankan agama dan keyakinan mereka. Pada bab 8 ini membahas tentang sejarah keanekaragaman agama di Indonesia. Agama di sini dapat diartikan sebagai suatu kerangka keyakinan yang dianut oleh sekelompok individu atau masyarakat, di mana mereka mengimplementasikan berbagai tindakan sebagai respons terhadap pengalaman dan keyakinan mereka mengenai hal-hal yang dianggap sakral dan transendental. Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai cara bagi kelompok tersebut untuk memahami dan menanggapi fenomena yang melampaui realitas fisik, serta memberikan makna yang mendalam terhadap kehidupan mereka. Dengan kata lain, agama tidak hanya terbatas pada sekadar sistem kepercayaan, tetapi juga dapat mencakup praktik-praktik yang membantu anggota komunitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka anut. Dalam konteks ini, agama menjadi alat untuk membangun identitas dan kohesi sosial di antara para pengikutnya, serta memberi mereka panduan moral dan spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Keberagaman agama di Indonesia terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks. Sejak sebelum masa kemerdekaan, Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dengan kekayaan khususnya dalam rempah-rempah yang menjadi komoditas berharga di pasar internasional. Keterbukaan Indonesia terhadap perdagangan dan interaksi dengan berbagai bangsa dari seluruh dunia telah membawa masuk berbagai pengaruh, termasuk berbagai
agama, dan kepercayaan. Keberagaman ini bukan hanya mencerminkan kekayaan budaya, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia telah beradaptasi dan mengintegrasikan berbagai elemen keagamaan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, sejarah yang panjang dan interaksi antar budaya ini telah menciptakan mozaik keagamaan atau keragamaan yang unik di Indonesia. Lalu agama di Indonesia. Yang pertama, Islam. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan sekitar 87,2% atau sekitar 200 juta orang di seluruh negeri Indonesia. Tempat ibadah bagi umat Islam adalah masjid. Sementara kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Agama yang kedua adalah Kristen Protestan. Agama Kristen ini mulai muncul di Indonesia selama masa penjajahan dan merupakan salah satu denominasi dari agama Kristen yang terdapat di seluruh dunia. Di Indonesia, jumlah penganut agama Kristen mencapai sekitar 6,9% dari total populasi. Tempat ibadah bagi umat Kristen adalah gereja, dan kitab suci mereka adalah Alkitab. Agama yang ketiga adalah Katolik. Sama seperti agama Kristen, Katolik ini diperkenalkan oleh para pendatang dari Eropa, khususnya oleh bangsa Portugis di Maluku. Di Indonesia, jumlah penganut agama Katolik sekitar 2,9% dari total populasi. Tempat ibadah bagi umat Katolik adalah gereja, dan kitab suci mereka adalah Alkitab. Yang keempat adalah Hindu. Agama Hindu dengan sejarah terpanjang di Indonesia karena telah ada sejak sebelum masa penjajahan. Tempat ibadah umat Hindu dikenal sebagai nama Pura, dan kitab sucinya mereka adalah Veda. Agama yang kelima yaitu agama Buddha. Agama Buddha sama seperti Hindu. Agama ini merupakan salah satu agama tertua di Indonesia dan berasal dari India. Di Indonesia, jumlah penganut agama Buddha sekitar 0,7%. Tempat ibadah bagi umat Buddha adalah vihara, sementara kitab suci mereka adalah Tripitaka. Agama yang keenam, Konghucu. Agama ini adalah agama yang paling akhir diakui di Indonesia. Meskipun penganutnya sudah ada sejak lama, penyebaran agama ini terutama berasal dari komunitas keturunan Tionghoa. Di Indonesia, jumlah penganut Konghucu mencapai sekitar 0,05% dari total populasi. Tempat ibadah umat Konghucu disebut kelenteng, dan kitab suci mereka adalah Sisujing. Pada bab ke-9 ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius, yaitu keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Bijaksana, tercermin dalam tindakan-tindakan seperti mencintai dan merawat tumbuhan, mengasihi sama makhluk hidup, serta menjaga kebersihan dimanapun kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga harga diri dan martabat setiap individu. Penting bagi kita untuk tidak melakukan diskriminasi atau membedakan satu warga dengan yang lainnya, karena setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Contohnya, menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, tidak memaki teman yang bersalah terhadap kita, memaafkan apabila terjadi kesalahan, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang nomor 3, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menyatakan Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia kaya akan keragaman yang meliputi berbagai agama, suku, dan budaya.
bahasa serta seni yang beraneka ragam dan juga beragam ras. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman yang sangat kaya, di mana terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda. Contohnya mengikuti upacara Pancasila dengan tertib, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya, menghargai pendapat kelompok atau golongan lain, tidak sombong dan membanggakan diri sendiri, bergotong royong antar desa atau suku. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mengutamakan persaudaraan dan toleransi. Dengan keragaman golongan yang ada, Indonesia menerapkan prinsip demokrasi yang menuntut adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bersikap bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Salah satu contohnya adalah membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan, memberikan suara pada saat pemilihan, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain, dan lain-lain. Sila nomor 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung prinsip keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat Indonesia. Setiap warganya negara berhak atas hak-haknya masing-masing, dan oleh karena itu kita tidak memperbolehkan untuk merampas hak-hak tersebut. Hal ini ditegaskan dalam sila kelima yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian kita diharapkan untuk bersikap adil terhadap setiap orang di Indonesia. Contoh penerapan sila kelima yaitu berlaku adil kepada siapapun, tidak menggunakan hak milik orang lain, memperlakukan seseorang sebagaimana mestinya keadilan, tidak membeda-bedakan antar golongan atau suku, tidak membeda-bedakan seorang dikarenakan status sosialnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau pengertian yang salah dari presentasi ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.